Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan saya di Penguji Channel ya. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai pengisian kuesioner dalam web ANPK. Jadi setelah kita melaksanakan ANPK, langkah selanjutnya adalah kita untuk mengisi kuesioner dalam web ANPK. Ini saya akan membagikan cara untuk pengisian dari kuesioner di web ANPK. Sebelumnya saya share terlebih dahulu. Ya, untuk halaman pertama kita masuk ke bagian dashboard. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian di bawah, ada kuesioner pelaksanaan ANPK. Nah, marilah kita buka, kita urut dari yang pertama. Di sini ada beberapa soal. Jumlah soalnya ada sekitar 23. Ada 23 soal yang harus kita kerjakan. Setelah kita menyelesaikan ANPK, baik di hari pertama atau hari kedua. Nah, intinya kalau kita sudah selesai pelaksanaan ANPK, kita harus mengisi kuesioner ini. Mari yang pertama kita mengisi dari nomor 1, apakah sudah mendapatkan sosialisasi asesmen nasional ya? Kita jawab saja iya. Jika iya, nanti kita harus mengisi berapa kali telah mendapatkan sosialisasi. Kemudian yang kedua, langsung saja ya. Untuk yang nomor 2, ini di sini memang kebetulan saya mendapatkan sosialisasi ya. Misalkan tidak, kita klik tidak. Ini di kolom ini otomatis akan tidak muncul apapun. Kemudian kita klik iya saja ya. Karena saya mendapatkan, jujur saya mendapatkan ya. Saya mendapatkan 2 kali. Kemudian apa saja materinya ya. Untuk materinya itu materi yang saya dapatkan, yang pertama itu adalah mengenai pos AN, yang kedua teknis aplikasi asesmen nasional 2023, yang ketiga ada selincar di Dasmen 2023 ya. Ini selincar itu bagaimana cara kita mencetak kartu token untuk masuk ke selincar tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apakah sekolah mudah dalam memahami materi tersebut? Kita jawab saja iya ya. Kemudian bagaimana skema sekolah mendapatkan sosialisasi? Dapat diisi lebih dari 1 ini ya. Kita isi saja secara luring. Luring itu berarti secara tatap muka. Secara tatap muka. Kemudian saya juga mendapatkan surat resmi. Untuk selanjutnya, siapakah yang memberikan materi? Kalau saya itu dari Dinas Pendidikan atau Korwil Jam. Kemudian soal nomor 2, apakah mekanisme khusus apakah terdapat mekanisme khusus dari Kepala Satuan Pendidikan untuk sosialisasi asesmen nasional? Ya, kita jawab iya. Dan nomor 3, bagaimanakah cara sekolah memperoleh materi sosialisasi asesmen nasional? Kalau saya mendapatkan tindak dari Korwil Jamdik. Kemudian nomor 4, apakah sekolah mendapatkan pendampingan atau wadah bertanya yang aktif bagi pelaksanaan asesmen nasional? Kita jawab saja iya. Tuhan saya iya. Ini di depan saya mendapatkan pendampingan ya. Tentunya dari program didik saya. Jika iya, apa saja pembahasan yang didapatkan pada pendampingan tersebut? Kita isi saja sama dengan yang atas di nomor 1 ya. Kita samakan saja. Selanjutnya, apakah menurut Anda asesmen nasional menentukan kelulusan siswa? Ya, kalau ini sih tidak menentukan kelulusan siswa. Kita jawab saja tidak. Untuk nomor 6, di bawah ini mana tujuan asesmen nasional yang benar?
Setahu saya itu untuk tujuan asesmen nasional itu untuk pemetaan mutu pendidikan. Kita isi saja pemetaan mutu pendidikan. Untuk yang nomor 7 ya, nomor selanjutnya itu pelaksanaan asesmen nasional ya wajib atau tidak. Kita pilih wajib ini. Terus jika tidak bisa mengikuti asesmen nasional tahun ini, apakah bisa mengikuti asesmen nasional pada periode berikutnya? Ya, kita jawab iya. Konsekuensi tidak mengikuti asesmen nasional. Untuk konsekuensinya itu tidak ada ya. Kemudian, apakah Anda mengetahui fungsi dari literasi dan numerasi dalam instrumen asesmen nasional? Kita jawab iya. Jika kita jawab ya, tentunya kita diminta untuk menjelaskan jawaban kita. Di sini ada beberapa contoh saya ambil dari contoh dari teman saya juga. Ya. Untuk yang nomor 1 untuk meningkatkan mutu pelayanan. Oh, ini keliru. Mutu pelayanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan sekolah. Yang kedua untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Ketiga mengukur kemampuan berpikir. Ini keliru ya. Ya. Yang ketiga, menilai kesetaraan dan keadilan. Yang nomor selanjutnya, nomor 4, menilai kemajuan pendidikan. Untuk nomor selanjutnya, nomor 9, apakah sekolah Bapak atau Ibu ikut serta dalam pelaksanaan asesmen nasional? Ya, kita jawab iya. Apakah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mengentaskan permasalahan tersebut? Ya, tentunya kita jawab iya. Jika iya, apa solusi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, menyiapkan perangkat komputer untuk pelaksanaan ANPK. Yang kedua, menyiapkan jaringan internet untuk pelaksanaan. Ketiga, menyiapkan panitia ANPK sekolah. Untuk selanjutnya, nomor T. Oh, maaf, nomor 11 ya. Untuk nomor 11, apakah satuan pendidikan memahami pemilihan moda asesmen nasional yang digunakan sesuai dengan keadaan di satuan pendidikan tersebut? Jawabannya ya. Apakah Dinas Pendidikan memberikan bantuan pembiayaan mobilisasi siswa sekolah menumpang? Kita jawab saja tidak. 13. Apakah Dinas Pendidikan memberikan bantuan pembayaran honorarium proktor dan teknisi? Jawab tidak ya. Apakah memberikan bantuan pembayaran honorarium kepada konsultan teknisi? Ya. Apakah satuan pendidikan mengalokasikan dana pos untuk pelaksanaan asesmen nasional? Iya. Di tempat saya mendapatkan ya. Nomor 16. Apakah satuan pendidikan telah mengetahui tentang peraturan pelaksanaan pengawas silang dalam asesmen nasional? Ya, kalau di tempat saya iya. Sekolah mengetahui tentang peraturan pelaksanaan pengawas silang dalam asesmen nasional. Kita tulis ulang saja ya, sesuai dengan pertanyaannya. Dan nomor 17, apakah satuan pendidikan mendapatkan kendala dalam melaksanakan pengawas silang dalam pelaksanaan asesmen nasional? Kita jawab tidak ya. Alhamdulillah, di tempat saya itu berjalan dengan lancar. Untuk nomor 18, menurut Bapak atau Ibu, apakah asesmen nasional penting untuk diikuti? Jawabannya ya, penting ya. Asesmen nasional penting untuk diikuti. Selanjutnya nomor 19 ya. Menurut Bapak atau Ibu, apakah kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan berubah setelah adanya asesmen nasional? Ada catatan ya, catatan untuk dialami apakah pembelajaran fokus kepada topik asesmen nasional? Ada perubahan sedikit ya jawabannya ya. Ada perubahan sedikit pada kegiatan literasi dan numerasi. Pembelajaran tidak terlalu fokus kepada topik asesmen nasional, akan tetapi tetap dibahas pada bagian yang masih rendah dari hasil asesmen nasional tersebut. Selanjutnya nomor 20, menurut Bapak atau Ibu, apakah hasil asesmen nasional dapat menjadi sumber informasi untuk pemetaan dan evaluasi mutu sistem pendidikan dalam melakukan perencanaan sekolah? Jawabannya menurut kami asesmen nasional dapat
menjadi salah satu sumber informasi untuk pemetaan dan evaluasi mutu pendidikan dalam melakukan perencanaan sekolah. Nomor 3 terakhir ya. Nomor 21, menurut Bapak atau Ibu, apakah pelaksanaan asesmen nasional dilaksanakan tepat waktunya guna memaksimalkan pemanfaatan? Kita jawab saja iya, nanti saya share ini ya di kolom deskripsi ya. Ya, pelaksanaan asesmen nasional tepat pada waktunya guna memaksimalkan pemanfaatannya. Dan nomor 22, apakah ada strategi khusus untuk melakukan apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional ya? Jawabannya ya, ada strategi khusus yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mensukseskan pelaksanaan NPK. Dan nomor yang terakhir, 23, apakah kesiapan proktor dan teknisi di satuan pendidikan sudah memadai ya? Kalau tempat saya, proktor dan teknisi di satuan pendidikan sudah memadai ya. Ya, sudah ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Monggo mungkin bisa untuk sebagai acuan ya, hanya acuan saja untuk pengisiannya sesuai dengan hati nurani masing-masing saja mungkin ya. Ini hanya untuk sekedar contoh, bisa juga untuk digunakan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.